Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, para bapak dan ibu-ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Dan sebagaimana yang sudah diinformasikan di grup WhatsApp, mungkin sudah diumumkan, insyaallah sampai nanti waktu isya ya, kita akan isi ta'lim kita pada sore hari ini dengan melanjutkan pembahasan tentang siratus sahabah ya, sejarah hidup para sahabat Nabi. Ini menyusul telah selesainya kajian sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah SAW, yang sudah kita tuntaskan sejak beberapa waktu yang lalu ya. Kita sudah menyelesaikan biografi Rasulullah, lalu kemudian lanjut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beberapa kali pertemuan. Dan bulan Oktober kalau tidak salah ya, atau November ya, karena Desember saya berhalangan ya, kita sudah masuk pembahasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah kita sudah bahas 2 kali pertemuan tentang Umar bin Khattab. Pertemuan pertama mengisahkan tentang Umar qablal Islam ya, Umar sebelum masuk Islam, 1 kali pertemuan. Pertemuan yang kedua kita sudah bahas kiprah Umar bin Khattab di masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sudah selesaikan. Nah, malam hari ini kita akan bahas ya, peran atau kiprah Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya ya. Nggak tahu ya apakah ini selesai pada sekali pertemuan atau tidak. Biasanya 2 kali pertemuan tentang kiprah Umar bin Khattab ini, karena masa pemerintahan Umar sendiri cukup lama, 2 periode ya. Kalau sekarang dari Jumadil Akhir 13 Hijriah sampai Zulhijjah 23 Hijriah ya, 13 ke 23, 10 tahun kira-kira ya. Jadi pemerintahan Umar ini berlangsung sekitar 10 tahun ya. Beliau meninggal di bulan Zulhijjah akhir tahun 23 Hijriah. Nah, kiprah atau peran apa saja yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya, pada masa pemerintahannya menggantikan pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jamanakumullah, Abu Bakar wafat ya, kita start dari sini ya. Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia ya, beliau sempat memanggil, beberapa sahabat terkemuka iya. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq ini jelang wafatnya karena dia sakit, beliau sempat memanggil beberapa sahabat terkemuka, termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf ya, lalu kemudian Utsman bin Affan dan beberapa yang lainnya, termasuk juga Umar bin Khattab.
mengambil atau meminta pendapat mereka, siapakah yang layak ya menggantikan Abu Bakar pasca wafatnya beliau. Ya. Dari pendapat-pendapat para sahabat Nabi ini ya, kemudian Abu Bakar memutuskan ya, dipanggillah Utsman. Kata Abu Bakar Siddiq, saya rasanya tidak lama lagi akan meninggal dunia, kata Abu Bakar. Karena itu uktub liya wasiyatan, tulis surat wasiat. Nah, didiktikan oleh Abu Bakar, Utsman yang nulis ya. Tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini surat wasiat Abu Bakar Siddiq. Isinya ya, kalau Abu Bakar Siddiq meninggal dunia ya, maka yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Disimpan ini surat, dan tidak lama setelah itu Abu Bakar Siddiq meninggal dunia dan dibacakanlah surat itu. Tak ada gejolak, tidak ada protes, walaupun pada awalnya ada kekhawatiran ya, mengingat Umar bin Khattab ini dikenal sebagai orang yang galak ya, dikenal sebagai orang yang tegas, begitu kira-kira. Bahkan dalam masa pemerintah Abu Bakar Siddiq saja ada beberapa hal yang di veto, begitu kira-kira, oleh Umar bin Khattab ya, pendapat Abu Bakar Siddiq. Ini dia belum jadi khalifah. Nah, apalagi kalau dia jadi khalifah, ini kekhawatiran di antara sebagian para sahabat Nabi pada waktu itu ya. Tapi karena sudah wasiat ya, sudah wasiat, maka dilaksanakanlah. Karena itu kalau kita bicara tentang sistem ya, memilih pemimpin dalam Islam, ini masuk wilayah mutaghayyirat ya, wilayah yang tidak baku, ijtihadi ya. Jadi bisa sistemnya syura seperti para sahabat memilih Abu Bakar, atau bisa juga wasiat ya, wasiat seperti Abu Bakar memberikan wasiat kepada Umar kalau dia meninggal dunia. Dan ini juga pernah dilakukan pada masa berikutnya ketika Sulaiman bin Abdul Malik dari kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus ya, sebelum dia meninggal dunia, disarankan oleh Raja bin Haywa, ini salah seorang ulama terkenal ya, agar kalau dia meninggal dunia maka yang menggantikan adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Khattab itu menjadi khalifah atas wasiat Abu Bakar Siddiq. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal itu menjadi khalifah atas wasiat Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah sebelumnya ya, itu sama-sama berdasarkan wasiat ya. Jadi begitu meninggal dibacakan, selesai ya. Nanti kita akan cerita tentang Utsman ya. Utsman itu awalnya dia juga pengen membuat surat wasiat. Kalau Utsman bin Affan meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Udah ditulis tuh surat, udah disimpan, tinggal dibacain. Namun qadar Allah, Abdurrahman meninggal lebih dulu ya. Abdurrahman wafat di tahun 32 Hijriah, sementara Utsman meninggalnya justru tahun 35 Hijriah. Maka ya, yang menjadi khalifah setelah Utsman bukan Abdurrahman, namun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi dalam Islam ya, memilih pemimpin itu suatu hal yang tidak baku ya. Jadi memilih pemimpin itu harus ada, tapi teknisnya, metodenya, caranya ini tidak baku. Bisa juga sistem tim formatur. Nanti kita akan ceritakan bagaimana Umar wafat dan digantikan oleh Utsman. Nah, itu bukan surat wasiat, bukan juga pemilihan langsung seperti kita sekarang gitu kan. Tapi Umar bentuk tim 6 orang. Nah, tim inilah yang diskusi rapat dan akhirnya memutuskan untuk Utsman menjadi khalifah. Nah, baik. Abu Bakar Siddiq wafat, Umar segera dibaiat menjadi khalifah. Nah, kondisi ini jamaahkumullah ya, persis ketika terjadi atau jelang terjadi perang Yarmuk ya, perang Yarmuk di tahun 13 Hijriah. Saat itu pasukan kaum muslimin ya,
sekitar 39.000 orang ya, sedang berhadapan dengan pasukan Romawi 200.000 orang di Yordania, Yarmuk. Sedang berhadapan-hadapan ya, jelang perang. Panglimanya Khalid bin Walid. Kita pernah ceritakan pada kisah Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika perang akan berkecamuk ya, datanglah utusan dari Madinah Al-Munawwarah mengabarkan ya, kepada mereka, khususnya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan 3 berita ya. Berita pertama, Abu Bakar wafat. Berita kedua, Umar jadi khalifah. Dan informasi ketiga, Umar memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini langkah pertama langkah pertama Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Memberhentikan Khalid bin Walid dari panglima perang ya, untuk membebaskan wilayah Syam dan menggantinya dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah ya. Informasi ini awalnya tidak dipublish dan diumumkan pasca perang. Setelah perang Yarmuk selesai dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin dengan kemenangan yang gemilang, baru diumumkan dan timbang terima jabatan kepemimpinan. Maka sejak saat itu Khalid bin Walid menjadi rakyat biasa, prajurit biasa, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah menjadi panglima perang tertinggi untuk membebaskan wilayah Syam. Ya. Nah, kemenangan kaum muslimin dalam perang Yarmuk ini, ini adalah kemenangan yang besar. Dan ini menjadi pintu bagi penaklukan wilayah Syam secara keseluruhan. Ya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah mendapatkan kabar bahwa kaum muslimin menang gemilang dalam perang Yarmuk ini ya, segera memberikan instruksi ya, untuk terus bergerak, dan beliau memerintahkan untuk menaklukkan pertama kali kota Damaskus. Kata Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, kata beliau, mulailah dari Damaskus ya, karena dengan membebaskan Damaskus maka insyaallah kalian akan bisa membebaskan seluruh wilayah Syam ya. Maka dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah dan hampir semua para sahabat senior waktu itu ikut ya, panglima besar ikut semua ya. Ada Amr ibn al-As, ada Abu Sufyan bin Harb, Khalid bin Walid walaupun bukan panglima lagi tetap ikut serta ya. Kemudian Mughirah bin Syu'bah, Yazid bin Abu Sufyan dan seterusnya ya. Dan dengan izin Allah Damaskus pun tunduk ya, berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan betul kata Umar, setelah mereka berhasil menaklukkan wilayah atau kota Damaskus, dan kota Damaskus ini menjadi simbol kekuasaan Romawi waktu itu di wilayah Syam atau di Jazirah Arab. Ya, walaupun pusat kekuasaannya ada di Konstantinopel, ya, ada di Konstantinopel dulu, sekarang namanya Istanbul, ya, tapi di Jazirah Arab, ya, mereka mencengkramkan kekuasaannya di Damaskus. Jadi Damaskus ini pusat kekuasaan Romawi kala itu di daerah Arab. Ya. Nah, pelan tapi pasti seperti disampaikan oleh Umar Khattab, ya, mereka berhasil menguasai kota-kota sekitarnya. Misalnya ada kota Hims, ya, kota Hims, ya, bahasa Inggrisnya Homs, bahasa Arabnya Hims, ya, Ha Mim Sad. Kemudian melipir lagi ke kota kecil namanya kota Qenisrin, ya. Saya nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa Qenisrin, tapi saya referensi Arabnya ditulis dengan Qenisrin, ya. Nah, yang menarik Qenisrin ini justru yang berhasil membebaskan adalah Khalid. Ya, panglima kecilnya untuk menaklukkan kota ini adalah Khalid. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun, ya, atas izin Umar mengangkat Khalid ini menjadi wali kota Qenisrin. Ya. Namun tidak lama, ya, tidak lama kemudian Umar memecat Khalid dari jabatan wali kota Qenisrin. Jadi Khalid itu dua kali dipecat oleh Umar. Pertama sebagai panglima perang, yang kedua sebagai wali kota Qenisrin. Kalau sebagai panglima perang ini diberhentikan dengan alasan, ya, untuk menepis anggapan bahwa mereka tidak akan menang kecuali Khalid yang jadi panglima. Nah, ini bahaya. Ini bisa
masuk kultus individu, dan kalau dibiarkan ya, bisa menjerumus pada perbuatan syirik. Jadi ada ungkapan-ungkapan ya, kita tidak mungkin menang kalau bukan Khalid yang panglima. Ini bahaya. Maka Umar memberhentikan Khalid. Ya, dan betul, tanpa Khalid mereka pun akhirnya menang. Ya. Adapun Kenisrin, ya, Khalid diberhentikan oleh Umar karena dulu Umar punya kebijakan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seluruh pejabatku, ya, baik tingkat wilayah kalau sekarang ataupun berada di pusat, ya, baik kepala daerah ataupun pejabat keuangan dan seterusnya, tidak boleh bagi-bagi duit, ya, dengan motif apapun kepada masyarakat kecuali berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Umar, ya, atau syariat, misalnya zakat dan seterusnya. Ya. Kalau enggak boleh. Kalaupun mau, kata Umar, mesti izin dulu ke saya. Bisa saya izinkan, bisa juga tidak. Ya. Ini hari ini, ya, teori ini disebut dengan money politik. Nah, jadi Umar melarang pejabat bagi-bagi duit, nggak boleh. Apakah termasuk uang pribadi? Juga nggak boleh. Nah, tiba-tiba Umar dapat laporan Khalid bin Walid ini bagi-bagi duit yang dibagikan kepada seorang penyair, Ash'ath bin Qais. Ya, dikasih duit oleh Khalid bin Walid. Saya lupa angkanya, tapi cukup besar. Dilaporkanlah kepada Umar bin Khattab. Diutuslah Bilal bin Rabah ke Kenisrin untuk memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Dan ternyata clear, benar. Khalid bagi-bagi duit. Pertanyaannya, itu duit siapa? Ya, uang pemerintah atau uang pribadi? Ini di internet lagi viral gitu ya. Ya. Jadi ada yang bagi-bagi duit, ya, dan disebut itu dari pribadi, padahal bukan, itu uang pemerintah, ya. Jadi kata Umar, teliti. Khalid itu ya bagi-bagi duit, uang negara yang dibagiin itu uang sendiri. Dan untuk diketahui, ya, Ash'ath ini penyair. Ya. Penyair itu dulu itu kayak wartawan, Pak. Jadi kalau Anda pengen terkenal, sewalah penyair ini, maka dia akan mirip-mirip buzzer lah kira-kira kalau hari ini, ya. Kalau wartawan masih masih agak lurus, ya. Walaupun ya enggak persis amat, tapi kira-kira ini. Jadi kalau pengen terkenal, nah, sewa penyair, maka dia akan melambungkan nama Anda, dia akan menggubah syair-syair yang ada dan memuji. Ya, jadi ada kekhawatiran itu. Jadi Khalid ini, ya, membagikan uangnya kepada penyair ini, gitu ya. Kata Umar, itu Khalid ini uangnya sendiri atau uang pemerintah? Ternyata jelas uang Khalid pribadi, bukan punya pemerintah. Tapi Umar tetap tidak mentoleransi karena bisa jadi itu boros, kata Umar. Dan Umar memutuskan untuk memberhentikan Khalid bin Walid dari wali kota Kenisrin. Khalid sempat kecewa pada waktu itu, apalagi sebagai wali kota dia diamanai untuk mengelola ekonomi kota tersebut, dan pemecatan itu terjadi jelang panen buah-buahan di kota Kenisrin. Ya, jadi dalam syair-syairnya dan kalimat-kalimatnya dia menyatakan kekecewaan tersebut, tapi lama-kelamaan dia mikir, ya, bahwa dia tahu maksud Umar bin Khattab itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Ya. Nah, belakangan Khalid ini berangkat ke Tanah Suci Makkah dan mampir ke Madinah, ketemu Umar. Ya. Berpelukan, bersalaman dua sahabat Nabi ini, dan Umar mengklarifikasi semua desas-desus, dan Khalid pun menerima, ya, tanpa ada keberatan sama sekali, ya. Dan ada hal yang unik ketika dua sahabat mulia ini akan berpisah, ya, dan kemudian Umar mengatakan, jangan khawatir ya Abu Sulaiman, ya, jangan khawatir ya Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini panggilan untuk Khalid. Jadi Khalid itu dipanggil dengan Abu Sulaiman. Jangan khawatir ya Abu Sulaiman, ya, saya memang pernah memecat Anda 2 kali, dan saya berjanji setelah ini saya tidak akan memecat Anda lagi, kata Umar bin Khattab. Dan benar, karena setelah itu dia tidak pernah diangkat menjadi pemimpin, ya. Tidak pernah dikasih jabatan, ya, gimana mau dipecat gitu, ya. Ini ketahuan belakangan aja gitu, ya. Yang luar biasa lagi, ketika mereka akan berpisah, ya, kata Umar, ya Abu Sulaiman, kemari, ada satu lagi yang amanah yang belum terselesaikan. Apa kata Khalid bin Walid?
kan urusan kita udah selesai, ya, tidak ada masalah lagi, tidak ada dendam, tidak ada. Ya, kata Umar, ada satu lagi. Ingat enggak dulu, ya, ketika Anda akan memimpin, menjabat sebagai gubernur, sebagai wali kota Kanistrin, berapa saldo kekayaan Anda? Dan ini cara Umar menentukan SOP pejabat begitu. Jadi sebelum diangkat menjadi pejabat harus clear dulu nih kekayaannya berapa, dicek. Ingat kata Khalid, 60.000 dinar. Jadi kekayaan Khalid pada waktu itu sebelum diangkat menjadi wali kota Kanistrinnya 60.000 dinar. Sekarang hitung lagi berapa kekayaan Khalid sekarang, dan ternyata dihitung 80.000 dinar. Ada kelebihan 20.000 dinar. Kemarikan kata Umar, dan tidak ada pilihan bagi Khalid bin Walid kecuali mengembalikan kelebihan uang tersebut dan dikembalikan posisinya persis seperti dia sebelum menjabat. Dan Khalid tidak bisa marah karena uang itu tidak diambil oleh Umar, tapi dimasukkan ke kas negara. Demikian kisah Khalid bin Walid sampai akhir hayatnya. Khalid ini jamaah, dia pindah tidak dari Kanistrin tapi pindah ke kota Hims. Di sini dia menghabiskan masa tuanya, dan sekitar tahun 20 Hijriah dia wafat, dia meninggal dunia. Wafatnya Khalid ditangisi oleh banyak orang, dan Umar tidak pernah melarang para wanita menangisi Khalid bin Walid. Kata Umar, biarkan para wanita itu menangisi Khalid bin Walid. Sungguh Khalid bin Walid, ya, layak ditangisi oleh orang-orang karena perannya luar biasa. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, ya, andai Khalid masih hidup dan saya meninggal dunia, saya akan memberikan wasiat agar dia menjadi khalifah setelah saya. Namun sayang, Khalid bin Walid meninggal lebih dulu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, puncaknya jamaah di tahun 16 Hijriah, 16 dan 17 Hijriah. Tentu saja Khalid masih hidup pada waktu itu, ya, karena Khalid meninggal tahun 20. Umar segera mengarahkan pasukannya, dan kali ini dipimpin oleh Amr ibn As, ya, dengan puncak pimpinan utama tetap Abu Ubaidah ibn Jarrah, untuk membebaskan kota Al-Quds. Ini poin kita, ya. Kata Umar bin Khattab, sekarang saatnya kita membebaskan Al-Quds. Al-Quds itu Yerusalem sekarang. Di dalamnya ada wilayah Al-Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang disebutkan oleh Al-Quran, ya. Dan ini bagian dari perintah Rasulullah SAW, walaupun secara tersirat. Karena Rasulullah mengatakan, la tushaddur rihalu illa ila salasat masajid. Tak begitu dianjurkan untuk dikunjungi rihal, ya, kecuali 3 tempat. Al-Masjidil Haram Makkah, Masjid hadza, masjidku ini di Madinah, Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa, ya. Maka Umar, ya, segera mengarahkan pasukannya untuk membebaskan kota Al-Quds, dan dipimpin, ya, oleh Amr ibn As radhiyallahu anhu. Pada akhirnya kota Al-Quds atau kemudian Baitul Maqdis ini berhasil jatuh ke tangan kaum muslimin dan diserahkan kepada umat Islam. Pada saat akan terjadi serah terima kunci Baitul Maqdis ini, jemaah, seseorang pendeta yang diberikan amanah oleh pasukan Romawi, oleh tentara Romawi, ya, untuk berada di kota ini, ya, mau menyerahkan kota ini kepada kaum muslimin, tapi dengan syarat, ya, dia pengen serah terima kota ini langsung dengan khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab segera datang dari Madinah Al-Munawwarah, ya, menuju ke Al-Masjid Al-Aqsa atau di Palestina, ya. Banyak kisah dikisahkan dalam perjalanan ini. Ada yang mengatakan Umar mengendarai untanya, ya, dan dia bergantian dengan pembantunya waktu itu Aslam, dan sesekali Umar itu naik di atas untanya dan sesekali jalan kaki, serta mempersilahkan pembantunya ini naik ke atas unta. Bergantian mereka, dan ketika akan masuk ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu pas giliran Umar yang nuntun, dan stafnya Aslam ini yang naik ke atas unta.
Ini yang membuat heran penduduk Palestina pada waktu itu, dan membuat kagum pendeta Kopernikus yang melihat kondisi Umar tersebut. Maka Umar datang masuk ke wilayah Al-Quds dan serah terima kepada kaum muslimin. Ketika tiba waktu salat zuhur pada waktu itu, pendeta Nasrani ini, rahib ini, mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja mereka. Untuk sholat di gereja mereka. Kata Umar, tidak, jangan. Karena kalau suatu saat, kalau sekarang saya melaksanakan sholat di tempat tersebut, dan ini akan menjadi momentum bagi pasukan saya suatu saat, bisa jadi mereka akan mengambil alih gerejamu, menghancurkan gerejamu dan mengganti dengan masjid. Maka akhirnya Umar tidak mau sholat di tempat tersebut, bukan karena tidak boleh secara hukum syariah, bukan, tapi ingin, ini bagian dari toleransi Umar bin Khattab. Maka Umar melihat dan mencari lokasi yang pas di mana dia akan sholat. Dia melihat ada sebuah batu besar, dan menurut para sahabat disitulah Rasulullah dulu menambatkan kendaraannya ketika beliau melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, kata Umar, kita bikin musalla, tempat sholat di sini. Kata Amr bin As, ya Umar, itu tempat kotor, kita maju sedikit. Maaf, di depan kita mundur sedikit. Maka dipindahkan sekitar beberapa meter ke belakang, dengan tangannya sendiri, dibantu oleh para sahabat Nabi yang ada pada waktu itu, dibersihkan tempat tersebut, dan disitulah Umar bin Khattab sholat. Dan hari ini di tempat tersebut dibikinlah masjid yang kita kenal dengan Masjid Umar bin Khattab. Dan wilayah ini dikenal dengan Al-Masjidil Aqsa. Nah, baik, clear. Baitul Maqdis berada dalam kekuasaan kaum muslimin, dan Umar tidak main-main. Dia membuat nota kesepakatan dengan penduduk setempat, termasuk orang-orang yang berbeda agama, dengan isi kesepakatan bahwa yang berhak untuk mengelola kawasan ini adalah kaum muslimin. Kaum muslimin yang berhak mengelolanya, dan membolehkan non-muslim, termasuk orang-orang Nasrani, untuk tinggal di tempat tersebut, tidak diusir. Nah, yang sempat jadi dilema, bagaimana dengan keberadaan orang-orang Yahudi? Orang-orang Nasrani ini punya dendam khusus terhadap orang-orang Yahudi, terutama ketika terjadi perang antara Persia dengan Romawi, di mana orang-orang Yahudi ini berpihak kepada Persia, dan orang-orang Nasrani berpihak kepada orang-orang Romawi. Dalam kisah, jadi dia meminta kepada Umar bin Khattab untuk mengusir orang-orang Yahudi yang berada di Palestina hari itu. Tapi Umar tidak mau. Kata Umar, biarkan mereka tetap berada di tempat ini, kalau sekedar untuk ibadah. Bahkan ada cerita, ada seorang nenek, ibu-ibu tua, udah tua, saking tuanya dalam riwayat itu, jemaah, nenek ini kalau dia pengen lihat sesuatu, dia ngangkat kelopak matanya diginiin. Kalau dilepas, nutup lagi. Saya ada salah seorang jamaah yang punya penyakit ini di Baranang Siang Indah. Itu sampai dia harus memplester ininya, Pak. Matanya ini diplester supaya kalau enggak dia nutup. Ini saking kalau ini dia ada penyakit, tapi kalau ibu ini kisahkan saking tuanya. Ini menggambarkan betapa nenek udah tua. Umar dengan halus lembut ngajak nenek ini agar bersyahadat, mengajaknya untuk masuk Islam 2-3 kali. Namun pada akhirnya nenek Yahudi ini, orang Yahudi ini, kata dia, ya Umar, untuk apa anda ngajak saya masuk Islam? Enggak ada untungnya, saya tinggal mati. Saya tinggal mati doang gitu, enggak ada untungnya. Maka Umar beristighfar dan kemudian mengangkat tangannya, Allahumma syhad laqad balagtu, ya Allah, saksikanlah saya telah menyampaikan Islam kepada nenek ini dan tidak berhak untuk memaksanya. Jadi bayangin, seorang nenek saja bebas menjalankan agamanya yang Yahudi pada waktu itu dan tidak pernah diusik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita baca sejarah Palestina, jamaah, justru dalam naungan Islamlah Palestina itu menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang sejahtera dan aman serta tentram. Termasuk pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beres Palestina,
berada dalam kekuasaan dan naungan Islam di masa Umar bin Khattab di sekitar tahun 16 dan 17 Hijriah, ya, setahun Umar memulihkan kondisi ini, ya. Nah, saatnya Umar kembali ke Madinah. Ketika Umar bin Khattab akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah, adalah Amr bin As yang menjadi panglima utama penaklukan Al-Quds ini mengatakan, "Ya Umar, bagaimana kalau kita langsungkan ke Mesir? Tinggal belok dikit nih, lewat Gaza, masuk ke Rafah dan terus ke Mesir. Dikit lagi." Boleh juga, kata Umar. Ternyata kaidah siapa yang ngusul maka dia menjadi mas'ul itu dari dulu, Pak. Amr bin As yang ngusul dan akhirnya dia juga yang diberikan tanggung jawab untuk menjadi panglima membebaskan Mesir. "Saya amanahkan kepada Anda," kata Umar Khattab, "wahai Amr, untuk membebaskan negeri Mesir." Memasukkan Islam ke negeri tersebut. Dan Amr bin As pun menerima dengan baik. Umar kembali ke Madinah. Sementara Amr bin As dengan pasukannya stay di Gaza. Siap untuk masuk ke Mesir. Kala itu Mesir dalam kekuasaan Romawi, berada dalam jajahan pasukan Romawi atau negara Imperium Romawi, ya. Ditunggu lama oleh Umar, ya, berlalu sekian waktu, bulan, enggak ada kabar dari Amr bin As. Apakah Amr bin As ini jadi masuk ke Mesir atau tidak? Ya. Insert sedikit, ya. Lagi-lagi Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya ketika menjelaskan tentang Umar bin Khattab ini, ya, mengatakan bahwa mengapa Amr bin As mengusulkan, ya, kepada Umar untuk segera membebaskan Mesir. Ya, alasannya apa? Karena Mesir ini, ya, bisa mengamankan wilayah Syam. Jadi wilayah Syam ini akan kuat berada dalam kekuasaan naungan kaum muslimin, ya, kalau Mesir juga ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mesir, Palestina itu satu paket, ya. Dan ini juga terjadi, jamaah, pada tahun 1187 ketika Salahuddin Al-Ayyubi pun membebaskan Palestina, ya, dari tentara salib. Lewat mana? Mesir. Ini bedanya. Jadi kalau Umar itu membebaskan Palestina dulu baru Mesir. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi sebaliknya, beliau membebaskan Mesir dulu baru masuk ke Palestina, ya. Wallahu alam, ya, apakah ini bisa menjadi inspirasi kita hari ini untuk membebaskan Palestina atau tidak? Yang pasti, ya, di antara kesulitan orang-orang Palestina hari ini, ya, dalam menghadapi orang-orang Yahudi Israel adalah karena tidak ada dukungan yang maksimal dari Mesir dan sekitarnya. Ya, kita alhamdulillah, ya, donasi dan kemudian lobby-lobby politik, tapi kita kan jauh, ya. Sementara Mesir itu bersinggungan langsung dengan Gaza terutama. Nah, jadi itu salah satu alasan Amr bin As mengapa dia mengusulkan untuk segera membebaskan Mesir. Sekian hari, bulan, kemudian berganti bulan, tapi tidak ada berita dari Amr bin As. Apakah dia bisa masuk ke Mesir atau tidak? Maka dikisahkan jemaah Umar segera menulis surat. Dalam riwayat agak panjang surat Umar bin Khattab. Dia mengawali dengan kalimat, "Wahai Amr bin As, qad madda zaman, ya, waktu sudah berlalu," dan seterusnya dengan kalimat-kalimat puitis, ya. Pada akhir surat tersebut Umar, ya, menulis, "Ya Amr, idza qara'ta kitabi hadza," kalau Anda baca, ya, tulisan saya ini, surat saya ini, "wa anta kharij Mesir," dan Anda masih berada di luar Mesir, pulang, balik saja ke Madinah, nggak usah terusin. Ya, tetapi kalau Anda baca surat saya ini dan Anda sudah masuk ke wilayah Mesir, teruskan. Dan disinilah menariknya, sampailah surat ini, jamaah, dari Umar bin Khattab ke Amr bin As, digulung sebagaimana lazimnya surat waktu itu, digulung, ya. Dan Amr bin As saat itu masih berada di Gaza, tapi oleh Amr tidak dibuka. Dia nggak buka surat tersebut dan dia belum baca. Dan segera menggerakkan pasukannya menyeberang ke Rafah dan masuk ke Mesir. Bikin kemah besar di situ dengan pasukan tentaranya, gitu kan, karena bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Romawi pada waktu itu. Dia pasang tenda besar-besaran, ya, dan base camp di wilayah perbatasan Mesir, tapi udah masuk Mesir. Baru dia buka surat tersebut.
Dan isinya seperti yang di awal dikatakan tadinya, wahai Amr, kalau anda baca kitab hadza, suratku ini, dan engkau berada di luar Mesir, balik. Tapi kalau sudah masuk Mesir, lanjutkan. Dan ternyata Amr bin As sudah berada di wilayah Mesir. Maka ya, segeralah penaklukan terjadi peperangan melawan orang-orang Romawi. Bahkan ada riwayat ketika Amr bin As membongkar tenda ini setelah berdiam lama di sininya dan ingin segera masuk ke wilayah Mesir, ada satu tenda yang tidak dibongkar oleh Amr bin As. Ya, dan usut punya usut, ternyata di tenda tersebut ya bersarang burung merpati yang sedang bersiap-siap bertelur. Amr bin As tidak ingin mengusik ya merpati yang sedang bersarang ini dan membiarkan tendanya tidak dibongkar, ditinggalkan begitu saja, dan kemudian menggerakkan pasukannya. Jadi ini membuktikan jamaah bagaimana ya sifat welas asih, kasih sayang, dan begitu rahmat ya para sahabat Nabi. Tidak ingin mengusik seekor burung yang sedang bersarang yang menyiapkan telurnya, dia tidak ingin usik. Bahkan dia tidak bongkar tenda tersebut, dibiarkan begitu saja dan ditinggalkan. Cerita tentang penaklukan Mesir ini panjang, nanti kita akan ceritakan pada kisah Amr bin As. Tapi singkatnya jamaah, Mesir akhirnya ya di tahun 2021 Hijriah berhasil diambil alih oleh kaum muslimin ya, di bawah kendali Panglima Amr bin As, tanpa pertumpahan darah sama sekali dengan rakyat Mesir. Kalaupun terjadi peperangan, itu dengan pasukan Romawi. Dan kecerdasan, kecerdikan seorang Amr bin As dalam melawan pasukan Romawi ini luar biasa. Berkali-kali Amr bin As ininya ingin dipecundangi oleh pasukan Romawi, tapi selalu gagal. Di antaranya pernah ya, mereka berhadapan-hadapan. Di sini pasukan kaum muslimin dengan Panglima Amr bin As, dan di seberang sana pasukan Romawi. Mereka siap berperang. Sebelum berperang terjadilah tukar menukar utusan. Romawi ngirim utusan dan kaum muslimin juga ngirim utusan. Nah, yang berangkat bukan utusan tapi Amr bin As sendiri. Ini risiko emang. Risikonya besar. Dia sendiri jamaah berangkat untuk ketemu dengan panglima pasukan Romawi di markas mereka. Ini menunjukkan bahwa Amr bin As ini ya, bohong kalau ada yang mengatakan dia itu penakut. Enggak. Dia seorang pemberani. Walaupun keberaniannya cerdik, begitu kira-kira ya. Jadi saya terus terang ya, agak mendalami tema ini karena sedang menulis biografi Amr bin As. Sudah lebih dari 200 halaman dan belum selesai ya. Tentang Amr bin As saya gali. Jadi ada juga selentingan-selentingan mengatakan bahwa Amr bin As ini seorang penakut. Ya, dia tidak berani. Salah satunya misalnya ketika dia diutus oleh Rasulullah untuk mendatangi kabilah Bani Quda'ah, di tengah perjalanan dia minta pasukan bantuan dari Rasulullah, dan selalu begitu. Termasuk ketika akan melakukan Mesir ini, dia juga selalu minta bantuan dari Umar Al-Khattab ya. Tapi bukan itu simbol penakut, itu bagian dari apa? Bagian dari kehati-hatian ya. Ketika melihat lawan lebih besar ya, maka dia nggak mau ambil risiko, maka dia minta bantuan kepada Rasulullah atau kepada Umar pada masanya ya. Jadi dusta kalau mengatakan Amr ini seorang penakut. Baik, Amr sendiri datang ke markasnya pasukan Romawi ini. Begitu mereka diskusi dan kemudian ada beberapa kesepakatan, begitu kira-kira. Pada akhirnya ya, clear ya, Amr bin As dipersilakan oleh pasukan Romawi ini, panglima Romawi ini, untuk pulang ke campnya, ke kemahnya, begitu kira-kira. Namun mata Amr bin As yang jeli, dia melihat kelibatan senjata dan ada desas-desus, bisikan-bisikan yang mencurigakan. Insting panglimanya mengatakan bahwa kondisinya tidak aman. Ya, kondisi tidak aman. Kalau dia pulang sendirian berangkat dari kemah lawan menuju ke kemahnya, ini dalam bahaya. Bisa jadi dia diserang di tengah jalan dan dibunuh. Ya, dan dia tidak mau ambil risiko. Maka dengan kecerdikannya Amr bin As sebelum pulang masuk kembali ke tenda tersebut dan mengatakan, wahai panglima ya, saya lupa satu hal tentang kesepakatan tadi. Katanya belum bisa diputuskan sebab saya punya anak buah panglima juga di kemah saya. Nah, besok saya berjanji akan datang kembali dengan mereka, maksudnya dengan panglima tersebutnya, ke sini dan kita negosiasi ulang. Maka
Maka panglima ini bisa membaca kondisi seperti ini dan kemudian memutuskan kepada anak buahnya, jangan serang, besok saja. Kan besok mereka datang lagi tuh, berlima berenam, habisin. Ini ide dari panglima ini. Pulanglah Amr bin As lenggang kangkung dan tanpa ada bahaya sama sekali. Besok dia menepati janjinya. Tapi bukan datang dengan 4-5 tentara, tapi datang dengan seluruh pasukannya menyerbu pasukan Romawi dan menang. Ini Amr bin As, gitu ya. Takluklah Mesir di bawah pemerintahan Umar Khattab, dan Umar pun akhirnya mengangkat Amr bin As ini ya, menjadi gubernur Mesir sampai Umar bin Khattab meninggal dunia di tahun 23 Hijriah. Ya, kelak ketika Umar meninggal dunia, jemaah, Amr bin As ini ya, sempat digantikan oleh Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Abi Sarh, ya, seorang panglima perang juga ya, digantikan. Di masa berikutnya ya, dia kembali dikukuhkan ya, dan sampai akhir hayatnya Amr bin As ini menjadi gubernur Mesir dan meninggal di Mesir di kota Fustat. Karena itu makamnya kita temukan di Mesir, makam Amr bin As. Nah, bagaimana dengan Umar bin Khattab setelah berhasil menaklukkan wilayah Syam dan kemudian wilayah Mesir ya, ini Futuh ya, semua berada dalam kawasan kaum muslimin ya. Umar kemudian melirik ke wilayah lain, yaitu kerajaan Persia ya. Pada tahun yang bersamaan ya, sekitar tahun ke-17-18 Hijriah ya, ini bersamaan waktunya. Sudah masuk Isya. Nah, kita satu kalimat lagi saya tuntaskan ya. Jadi Umar ya, segera melirik ke Persia. Syam udah takluk, Romawi sudah bertekuk lutut menyerahkan Syam. Nah, sekarang saatnya ke Persia ya. Persia ini kerajaan besar, namun mulai goyang karena rajanya dikudeta oleh anak buahnya sendiri, dibunuh ya, dan digantikan dengan seorang perempuan, Malikah, ratu ya, sejak Nabi masih hidup ya. Maka Nabi sempat mengatakan ketika dapat kabar, ya Rasulullah, pimpinan atau azimi Faris gitu ya, pimpinan Persia dikudeta dan sekarang dipimpin oleh seorang wanita ya. Kata Rasul dalam hadis, lan yuflihal qaumu walla amrahum imratan, tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Maka berdasarkan hadis ini, belakangan para ulama berbeda pendapat. Apa hukum mengangkat wanita sebagai presiden? Boleh atau tidak? Ini butuh diskusi tersendiri. Tapi pada akhirnya Romawi sedang goyang, maka Umar segera mengerahkan pasukannya untuk menyerbu Persia ini ya, dan diangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, sebagai panglima perang. Dan ini perang yang dahsyat ya, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima yang terkenal. Setelah 3 hari 3 malam ya, mereka berperang dan kaum muslimin berhasil ya, menguasai negeri Persia. Jadi pada masa Umar ditaklukkan 2 wilayah besar, wilayah Syam dan wilayah Persia. Nah, detail tentang penaklukan Persia ini jamaah, serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya, termasuk diantaranya membebaskan beberapa wilayah dan mengangkat beberapa pejabat. Nanti kita akan bahas juga ya, kiprah Umar membentuk lembaga-lembaga pemerintahan. Beliau membentuk angkatan perang, pengadilan, Dewan Hizbah, penanggalan Hijriah, membangun masjid ya, ada 400 masjid di seluruh wilayah waktu dibangun ya, termasuk juga menggagas salat tarawih berjamaah. Di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar belum ada salat tarawih berjamaah, dan memberikan honor untuk imam dan muazzin. Sebelumnya tidak dilakukan ya. Detailnya ya, kiprah Umar ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Kalau dilihat jadwal ya, di bulan Februari insyaallah awal pekan pertama saya bisa hadir, karena jadwal umrohnya tanggal 18 Januari, setelah itu berangkat lagi 22 Januari, dan setelah itu berangkat lagi 15 Maret. Jadi awal bulan stay di Bogor insyaallah ya. Baik, kita cukupkan jamaah, jazakumullah khairan. Kita siap-siap melaksanakan salat Isya berjamaah biar berkah, selesaikan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.